D dan E. C tentang keluarga, ya, yang D-nya sekolah dan E-nya masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Nah, baru penjelasannya di sini, gitu, ya. Kemudian tema yang ke-10 ini penanggung jawab pendidikan. Nah, penanggung jawab pendidikan ada 3, ada 4. Pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah, ini penanggung jawab pendidikan. Di Indonesia ya, pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah, jadi untuk bagian pemerintah itu bagian A, apa saja sih peran pemerintah dalam pendidikan di Indonesia? Jelaskan di sini. Dan ada batas kewenangannya, dijelaskan juga. Misalnya pemerintah tidak sampai intervensi urusan-urusan di dalam sekolah. Itu kan bukan kewenangan dia. Jadi pemerintah itu punya batas kewenangan hanya sampai mengeluarkan kebijakan, misalnya anggaran, regulasi yang seperti itu. Nah, jadi ada batasnya ya. Kemudian bagian B, peran keluarga dalam pendidikan. Nah, jelaskan bagaimana peran keluarga dalam pendidikan. Kemudian ada batas kewenangan juga keluarga ini. Apa contohnya? Keluarga tidak bisa dia mengeluarkan, tidak punya kewenangan mengeluarkan undang-undang. Nggak bisa kan? Keluarga juga tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki peran untuk menghukum masyarakat atau anak-anak didik yang ada di luar keluarganya atau yang ada di dalam sekolah. Itu bukan kewenangan dia. Nah, contoh ya. Kemudian C, peran lembaga pendidikan apa dijelaskan. Kemudian ada batas kewenangannya apa? Sekolah-sekolah itu atau lembaga pendidikan. Kan dia punya batas kewenangan juga. Misalnya sekolah itu tidak bisa dia mendidik murid-murid yang ada di sekolah lain. Pasti murid-murid yang ada di dalam sekolahnya. Kemudian bagian terakhir, peran masyarakat dalam pendidikan apa? Jelaskan. Dan batas kewenangannya juga apa? Masyarakat juga punya batas kewenangan. Misalnya kalau ada pendidikan yang menyimpang di satu institusi, masyarakat tidak bisa berbondong-bondong ke sana menghancurkan institusi tersebut atau main hakim sendiri. Dia pasti mesti melapor ke aparat misalnya atau kepolisian. Nah, seperti itu batasan dari peran masyarakat dalam pendidikan, contoh batas kewenangannya. Gitu. Anda jelaskan? Jadi ya, bagian masyarakat perannya apa dalam pendidikan, kemudian ada batas kewenangannya. Termasuk mungkin masalah undang-undang, kan itu bagian pemerintah ya. Oke, nah itu judul yang ke-10. Kemudian judul ke-11, lembaga pendidikan di Indonesia ya. Nah, ada 3 lembaga pendidikan yang disebutkan di dalam regulasi, yaitu informal, formal, dan non-formal. Anda jelaskan dulu, apa sih yang dimaksud lembaga pendidikan informal? Nah, apa saja jenis-jenisnya? Kemudian, perannya di Indonesia seperti apa, dan kondisinya bagaimana? Karena menganalisis kan. Kalau menganalisis kita melihat dari banyak aspek. Begitu juga bagian B, lembaga pendidikan formal. Definisinya dulu. Dari mana kita lihat definisi? Lihat di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya. Apa sih lembaga pendidikan formal?
kemudian macam-macamnya apa, jenis-jenisnya, peran dan kondisi yang ada di Indonesia seperti apa. Terakhir adalah lembaga pendidikan non formal, sama. Definisinya apa, jenis-jenisnya apa, perannya, dan kondisi yang ada di Indonesia. Yang nomor 12, judul 12, ini problematika atau permasalahan pendidikan. Ya. Pertama kita mulai dari apa sih makna problematika. Nah, problematika atau permasalahan pendidikan itu apa maksudnya? Itu dulu. Jadi cari dulu definisi dari problematika atau permasalahan pendidikan. Yang B baru masuk ke problem pendidikan itu. Kaitkan dengan era globalisasi. Berarti Anda mulai dari apa yang dimaksud dengan globalisasi dulu. Definisi globalisasi apa, baru kemudian permasalahan pendidikan di era global itu seperti apa. Fokus di Indonesia ya. Kalau mau dibandingkan dengan permasalahan pendidikan di era global yang ada di luar negeri boleh diperbandingkan. Dan yang C, nah ini kaitkan dengan revolusi industri 4.0. Jadi Anda mulai dari definisi apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0, baru kemudian permasalahan-permasalahan apa yang muncul di tengah era revolusi industri 4.0 ini. Permasalahan yang ada dalam pendidikan ya. Nah, seperti itu. Terakhir, judul ke-13. Nah, ini inovasi dalam pendidikan. Bagian A mulai dari apa perbedaan inovasi dan kreativitas. Ini dulu. Baru B, C itu inovasi ya. Inovasi pendidikannya. Nah, kasih bagian B ini inovasi pendidikan di bidang sarana prasarana itu contohnya apa saja, dijelaskan. Kemudian inovasi pendidikan untuk aspek sumber belajar, contohnya apa saja, penjelasannya juga harus ada. Di Indonesia apa di luar negeri, Bu? Boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, dua-duanya boleh. Ada inovasi pendidikan di aspek sarana prasarana, itu adanya tidak di Indonesia, Bu, tetapi misalnya di negara mana gitu ya, boleh masukkan. Tapi yang di Indonesianya juga harus ada, jangan di luar negerinya ada, yang di Indonesianya nggak ada. Gitu. Kecuali memang di Indonesia nggak ada inovasi sama sekali di bidang sarana prasarana atau di bidang sumber belajar. Terakhir, nah, menemukan inovasi dalam pendidikan di Indonesia. Nah, ini umum ya, tidak mesti sarana prasarana dan sumber belajar. Di Indonesia inovasi dalam pendidikan. Menemukan inovasi, nah gitu. Mungkin ada temuan-temuan terbaru ya, yang Ibu belum tahu, Anda sudah tahu, kawan-kawan Anda belum tahu, Anda sudah tahu, nah kemukakan misalnya. Nah, itu saja. Ya, seperti itu. Kalau untuk daftar pustakanya, referensinya bebas. Karena tidak kalau dilihat dari judul-judulnya, tidak wajib hanya dari buku. Buku, jurnal, dari media seperti apa ya, surat kabar online itu boleh ya, e-magazine boleh, e-newspaper boleh gitu ya. Yang pasti kalau Anda ngutip, nah sumber kutipannya dicantumkan, ditulis ya dalam makalah.
Saya ngutip dari, misalnya Anda ngutip dari jurnal, misalnya ya, jurnal yang ditulis oleh siapa, judul tulisan di jurnal itu apa, itu mesti jelas. Volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Atau Anda ngutip dari skripsi punya alumni, sebutkan, oh ini dari skripsi, siapa penulis skripsinya, judul skripsinya apa, UIN Syarif Hidayatullah atau yang di luar itu, yang tahun berapa, boleh. Atau dari tesis, disertasi, boleh. Buku, Bu, oke, buku ya. Jadi sebutkan lengkap di sumber itu. Nanti begitu ya cara bikin makalah. Nah, isi makalahnya sebagaimana biasa. Kan Anda udah pernah bikin makalah. Selain cover biasa di depannya, nanti di dalamnya pendahuluan, pembahasan, penutup. Daftar pustaka, udah. Itu saja. Nggak usah pakai kata pengantar, nggak apa-apa. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Ibu, berarti nanti kelompoknya dibagi jadi 13 kelompok ya, Bu? Iya, 13 kelompok. Kira-kira ada berapa orang satu kelompok? Berapa jumlah semuanya ini? Sembilan, Bu. 49. Oh, kok di AIS Ibu kayaknya ada 48 ya? Ada cutting yang ikut apa enggak? Ada cutting ya di sini? Ikut enggak? Enggak, Bu. Enggak. Coba nanti Maya di, oh, itu ada absen ya? Absen. Ada. Coba Ibu juga melihat absennya. 2A kan ini ya? Ada berapa jumlahnya? Oh iya, 49. Maya di absen ya nanti ya. Kalau Ibu kan ngisinya di AIS. Nanti kalau Anda langsung checklist aja di situ. Ya, nanti di checklistin ya, Maya ya. Iya, Bu. Nanti Ibu ngisinya di AIS. Benar 49. Berarti satu kelompok berapa orang nih? 9 berarti 13. Ada yang 3, ada yang 4 ya, Bu. Ada 3, ada yang 4 ya. Oke. Nanti dibagi saja oleh Anda sendiri ya semuanya. Mana yang mau 3 kelompok, mana yang 4 isinya. Nah, untuk makalah itu nanti Ibu masukkan dalam formatif ya. Nah, di sini kan nilai itu ada UTS, UAS, dan formatif. Nah, formatif itu isinya makalah sama kehadiran ya nanti. Sementara ini begitu. Kecuali tiba-tiba mesti ada tugas apa, tapi untuk sementara Ibu belum merancang ada tugas di luar itu. Hanya makalah saja. UTS UAS seperti biasa nanti kan ada jadwal. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita kenalan ya? Kita belum kenalan tadi, udah langsung bahas mata kuliah.
Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Yang Kalau keras itu, suaranya. kenapa Ibu? Suaranya kurang keras. Kalau untuk sistem UTS sama UASnya gitu, bagaimana Bu? Seperti biasa pakai form atau gimana? Selama ini UTS UAS itu mengerjakan soal ya. Selama ini mengerjakan soal. Nah, nanti ada jadwalnya. Kalau UTS itu di pertemuan ke-8. UAS di pertemuan ke-16. Nah, coba di absen itu ya, yang sudah Ibu kasih ke Maya, itu pertemuan itu ada 16. 16 itu pertemuan pertama sekarang, pertemuan ke-16-nya UAS, tengah-tengahnya itu kan pertemuan ke-8. Nah, itu UTS. Gitu. Jadi full itu 16 kali pertemuan. Seperti itu. Nah, nanti mengerjakan soal, cuma Ibu kan belum apa namanya, belum bisa memastikan bentuk soalnya seperti apa sekarang ya. Hanya selama ini itu mengerjakan soalnya bentuk esai, soal mengerjakan esai. Kecuali nanti ada perubahan, tidak bentuk esai tapi PG misalnya, atau penugasan nanti tugas itu pengganti dari UAS atau dari UTS. Tapi itu belakangan, kalaupun itu terjadi. Itu Hilmi. Baik Bu. Ibu, ini materi dibuat bentuk makalah atau PPT ya, Bu? Bagaimana? Dikumpulkan ke Ibu, ke email ya. Nanti Ibu kasih tahu emailnya melalui Maya. Jangan ke WA. Jangan kirim ke WA ya Maya ya. Kalau ke WA itu satu berat, nanti WA-nya nggak nampung. Udah banyak banget grup Ibu itu. Grup macam-macam itu. WA-nya udah sering kepenuhan. Nah, nanti nggak bisa kebuka. Kalau email kan dia nampung banyak. Jadi kirim nanti ke email PPT dan makalah. Coba presentasi tentu makalah PPT yang kalau ketika presentasi kayak gini kan PPT ya. Jangan makalah yang dibaca, tapi PPT yang dijelaskan. Nah, kirim ke ibu itu 1 hari sebelumnya. Atau malamnya lah. Kalau ini hari apa? Senin, berarti malam Senin lah. Boleh kirim ke ibu. Nah, kalau ke teman-temannya kirim juga. Kalau bisa sama, kirim ke ibu malamnya, ke teman-temannya kirim malamnya kan. Supaya dibaca dulu. Nanti proses perkuliahannya kan kalau udah pada tahu duluan enak. Diskusinya, tanya jawabnya enak. Gitu. Yang dikirim ke itu makalah sama PPT-nya, Bu, atau makalahnya aja? Apa? Yang dikirim ke Ibu makalah sama PPT-nya ya, Bu? Iya, dua-duanya. Makanya jangan dientar-entar bikinnya ya. Kan mata kuliah kan bukan ini saja banyak. Pasti nanti tugas tiap mata kuliah punya penugasannya masing-masing. Nah, mana yang bisa dikerjakan duluan, mulai dari sekarang kerjakan. Nanti tinggal ketika sudah mau mendekati hari H-nya kan Anda tinggal ngelihat lagi, oh ini perlu disempurnakan bagian ininya, hanya begitu doang lebih enak. Tinggal finishingnya aja. Nggak akan jadi nggak akan terlambat mengumpulkan tugasnya. Oke, cukup. Ada lagi? Ibu izin bertanya lagi. Ya. Untuk persenan formatif UTS dan UAS-nya bagaimana, Bu? Persentase itu di AIS itu ada banyak pilihan. Ada 3, 3, 4. Ada apa lagi ya? 2, 3, 5. Macam-macam itu Ibu lupa. Ada beberapa pilihan. Nah, Ibu biasanya menentukannya nanti, tidak sekarang.
Gitu. Jadi ketika akan memasukkan nilai guys, ibu akan lihat ini kelas A misalnya, itu rata-rata nilai tertingginya ada di item mana, UTS, UAS, atau formatif. Nah, nanti ibu akan cari persentase yang paling menolong untuk kondisi itu. Seperti itu biasanya. Kalau persentase, kalau rata-rata tertinggi, rata-rata ya, bukan per orang dilihatnya. Kebanyakan rata-rata nilai bagus-bagusnya ada di UTS misalnya. Nah, nanti ibu akan cari persentase, pembagian persentase yang bagian UTS-nya itu tinggi. Jadi akan mendongkrak nilai di bagian formatif sama UAS. Gitu. Biasanya begitu. Tidak ditentukan dari awal. Kayak begitu Hilmi. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini berarti kalau dengan kebijakan Ibu yang tadi, Anda harus berusaha untuk bagus di semua item ya. UTS, UAS, formatif. Karena nggak tahu mana yang akan menjadi rata-rata tertinggi kelas ini. Jangan sampai Anda kemungkinan besar nanti yang tinggi persentasenya di UTS. Jadi sebagian UAS saya santai-santai, nggak begitu. Siapa tahu tiba-tiba rata-rata tertingginya ada di UAS. Kan kita nggak bisa prediksi dari sekarang. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada, nah kita akan mulai kenalan ya. Mulai Ibu dulu. Nah, Ibu nggak bisa banyak ngomong ini. Dari tadi ngomong mulu Ibu ya. Ibu dulu, nanti setelah itu dipimpin oleh Maya ya. Untuk per orang nanti memperkenalkan diri. Boleh sambil di absen Maya ya. Nah, disebutkan di absen nanti memperkenalkan dirinya. Mulai dari Ibu ya. Nah, nama Ibu kan sudah ada. Wajah Ibu sudah ketahuan. Berarti Ibu perempuan ya. Ibu tinggalnya di Ciputat. Nah, kalau dari UIN itu ya sekitar 2 kilo lah kurang lebih ya. 2 kilo kalau dari UIN. Gitu. Kalau yang rumahnya dekat-dekat UIN mungkin pernah ngeliat atau pernah ke kampus, nah pernah ngeliat Ibu kali. Nah, Ibu suka datang sih ke kampus sekali-kali ya. Ibu biasanya ada di lantai 5. Kalau kalian kan prodinya ada di lantai 6 ya, biologi dan fisiologi. Kalau Ibu di lantai 5, nah, di ruang magister. Di sana biasanya sampai 5. Dan itu saja mungkin dari Ibu, apalagi Ibu asli